semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hikmah Ustadzun Umi di channel Kak Hikmah. Nah, sekarang kita akan belajar menyusun teks eksplanasi. Karena sebelumnya kita sudah belajar nih bagaimana pengertian dari teks eksplanasi, kemudian bagaimana ciri dari teks eksplanasi. Kita juga sudah belajar ciri kebahasaan teks eksplanasi serta pola pengembangan paragraf teks eksplanasi. Nah, bagaimana cara membuat atau menyusun teks eksplanasi? Mari kita simak bersama-sama. Hal pertama yang perlu sobat cerdas lakukan untuk menyusun teks eksplanasi adalah menentukan topik terlebih dahulu. Topik itu merupakan pokok pembicaraan dalam suatu teks. Nah, kalau dalam teks eksplanasi berarti kita membahas mengenai fenomena alam dan fenomena sosial, yaitu yang berkaitan dengan proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial, atau alasan terjadinya fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, itulah topik yang akan kita buat teks eksplanasi. Contohnya apa? Contohnya seperti bagaimana proses terjadinya pelangi, atau bagaimana proses terjadinya hujan, mengapa terjadi kemiskinan, atau mengapa terjadi kesenjangan sosial. Nah, itu merupakan topik teks eksplanasi. Dapat berupa pertanyaan ya, jadi tidak harus berupa judul. Kalau misalnya kalian mau bikin judul di akhir itu boleh-boleh saja. Kalau di awal juga boleh. Sesuai dengan kenyamanan kalian ketika menulis. Nah, yang kedua, kita menyusun kerangka. Bagaimana cara menyusun kerangka? Cara menyusun kerangka karangan teks eksplanasi adalah dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi. Apa saja struktur teks eksplanasi? Masih ingat? Betul, yang pertama pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, interpretasi. Sip, sobat cerdas semuanya hebat. Misalnya seperti apa? Misalnya menyusun kerangka karangan dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi, yaitu ibu ingin ambil contoh kasus fenomena gerhana matahari. Nah, ibu akan mulai dulu yang pertama dari kasus-kasus gerhana matahari. Misalnya yang terjadi di Indonesia. Kemudian ibu ingin masuk ke definisi atau pengertian umum mengenai gerhana matahari. Kemudian ibu akan beralih ke pembahasan mengenai kronologis terjadinya gerhana. Kemudian beralih lagi ke dampak gerhana matahari. Misalnya dampak terhadap alamnya seperti apa. Kemudian simpulan atau penegasan mengenai materi-materi yang sudah dibahas pada pembahasan gerhana matahari. Seperti itu untuk menyusun kerangka karangan teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan memulai riset untuk memperkaya tulisan kita. Seperti apa caranya? Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah menyusun kerangka teks eksplanasi adalah memulai riset. Kenapa kita harus memulai riset? Karena teks eksplanasi merupakan teks yang kaya dengan informasi yang faktual dan informasi yang ilmiah. Oleh karena itu, risetnya tidak sembarangan, harus bersifat ilmiah, yaitu dengan mencari sumber-sumber yang terpercaya, yang tidak anonim, dan sifatnya ilmiah. Sumber-sumber seperti apa saja? Yang pertama seperti berita itu yang biasanya ada di liputan6.com atau di detik.com atau tirto.id. Nah, itu cara untuk mendapatkan berita. Atau kita juga bisa melihat di koran seperti Kompas atau Radar Cirebon. Nah, itu merupakan sumber-sumber yang dapat kita ambil untuk memulai riset. Kemudian ada apa lagi? Ada karya ilmiah yang bisa kita dapatkan melalui mesin pencarian karya ilmiah. Contoh dari mesin pencarian karya ilmiah yaitu scholar.google.com
com. Kemudian kita masukkan kata kunci di situ, misalnya gerhana matahari. Nah, nanti di sana akan ada informasi mengenai proses terjadinya gerhana matahari atau definisi dari gerhana matahari. Nah, semua informasi harus kita cari berdasarkan kebutuhan kita yang sudah kita catat pada kerangka karangan teks eksplanasi. Ya, seperti itu ya. Selamat mencari berbagai sumber ilmiah dan faktual. Semangat! Nah, yang kita tunggu-tunggu yaitu mengembangkan kerangka yang sudah dibuat tadi dengan menyelipkan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dari hasil riset. Jadi mengembangkannya gimana, Bu? Mengembangkannya dengan gaya kita. Tetapi informasi yang didapatkannya bukan dari kita, tapi melainkan dari hasil riset yang sudah dilakukan. Nah, kemudian bagaimana cara mengembangkannya, Bu? Yang pertama, kita bisa menyimak video sebelumnya, yaitu tentang pola pengembangan paragraf. Ada pola pengembangan paragraf proses atau urutan peristiwa. Kemudian ada juga pola pengembangan sebab akibat, yaitu pola sebabnya gagasan umum dulu ya di awal, kemudian baru kalimat-kalimat selanjutnya yaitu berupa gagasan penjelas. Nah, kita juga bisa mengembangkan teks eksplanasi dengan pola pengembangan deskriptif atau pola pengembangan lainnya. Bu, kalau misalnya kita buat pola pengembangan proses, apakah kita boleh membuat paragraf dengan pola pengembangan sebab akibat, Bu? Setelah pola pengembangan proses itu boleh ya. Kita bisa mengkombinasikan berbagai pola pengembangan paragraf untuk membuat teks eksplanasi yang menarik. Sobat cerdas, setelah kita mengembangkan kerangka, kita perlu menyunting tulisan kita agar tulisan kita dapat dipahami oleh pembaca. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu memperhatikan susunan kalimatnya. Apakah susunan kalimatnya betul atau setelah kita baca lagi ada yang dirasa salah. Misalnya subjeknya ganda atau predikatnya ganda atau tidak ada konjungsinya. Nah, itu bisa kita perbaiki dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Kemudian kita juga dapat memperhatikan penggunaan tanda baca atau penggunaan ejaan. Apakah sudah betul titiknya atau komanya? Nah, kemudian kita juga bisa perhatikan apakah penggunaan kata yang di dalam teks eksplanasi yang kita buat itu sudah baku atau belum. Bagaimana cek kebakuan dari suatu kata? Yaitu dengan melihat kamus. Misalnya ekstrem. Nah, ekstrem itu sudah betul atau belum? Nah, kalau misalnya sudah betul berarti sudah ekstrem. Kalau misalnya kita mencantumkan apotik, apakah apotik betul? Coba, apotik atau apotek? Coba lihat di kamus ya, yang betul yang mana? Yang betul adalah apotek. Seperti itu cara mencari tahu kata yang sudah kita cantumkan dalam teks eksplanasi sudah baku atau belum, yaitu dengan melihat KBBI. KBBI kini sudah tersedia di Play Store atau di App Store. Kalian bisa mengunduhnya dan mengaksesnya dengan mudah. Tidak seperti dulu lagi kita mencari kata dengan melihat buku yang amat sangat besar segini. Sekarang kita bisa melihatnya di aplikasi. Sobat cerdas, tadi kita sudah membahas bagaimana cara menyusun teks eksplanasi. Coba kita ulang kembali ya. Yang pertama, kita perlu menentukan topik. Yang kedua, kita perlu menyusun kerangka. Yang ketiga, kita melakukan riset. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang sudah dibuat. Dan yang kelima, menyunting teks eksplanasi. Itulah urutan-urutan untuk menyusun teks eksplanasi. Semoga kalian bisa membuat teks eksplanasi yang bagus, yang informatif, yang faktual dan ilmiah. Ibu yakin kalian bisa. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.